Hari ini Pak, kami undang beberapa pengurus masjid yang mewakili kecamatan se-Kabupaten Goa yang insya Allah akan menjadi pionir kita dalam menjadikan masjid-masjid itu rekeningnya ada di BSI. Salah satu kita punya senior ini Pak Haji Ahmad Sahal, beliau adalah ketua masjid Al-Muhajirin ya. Ada kita punya tokoh-tokoh yang dari itu ketua pengurus masjid besar di itu dari Parigi Pak, ada dari Tombol, subhanallah semua datang untuk kita. Dan insyaallah BSI dengan MUU hari ini itu merupakan sudah satu kesatuan program kita di Dewan Masjid dalam rangka mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Saya tanya-tanya kemarin setelah kita audiens itu, Pak, di masjid itu juga jemaah kita banyak yang pelaku UKM, UMKM ya, UMKM. Ya insya Allah menurut beliau bisa. Jadi BSI siap membackup. Nanti DMI yang mengawal. Kalau ada yang lapar cicilannya, DMI yang turun supaya menjaga nama baik dari Dewan Masjid dalam rangka kebangkitan ekonomi umat. Nah, kemudian Pausi itu sudah menyatakan bahwa 7,5% dari keuntungannya nanti itu dibagi 2,5% untuk kepentingan duafa dan fakir miskin termasuk anak yatim. Seluruh keuntungan bagi hasil yang ada kita peruntukkan 2,5% untuk anak yatim kaum duafa. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus berbagi kepada seluruh masjid. Keuntungan Pausi itu 2,5% Pak. Jadi sudah 5%. Yang 2,5% lainnya atau 7,5% kita siapkan itu untuk kepentingan lembaga pendidikan yang ada. Jadi katakanlah pondok pesantren, organisasi-organisasi yang mengelola pendidikan, kita siapkan sekitar 2,5% juga. Nah tentu banyak di antara kita kalau 2,5% itu kecil pasar. Jadi lagi yang kecil, kalau kecil dia bagi. Tapi informasi kemarin, informasi terakhir Pak, pada waktu apa itu Gojek atau Grab yang 297 miliar ya, Gojek. Jadi penghasilan Gojek untuk Indonesia 297 miliar satu tahun Pak, subhanallah. Kalau sini ya pelan-pelan saja, tapi karena di Indonesia ini ada 1 juta masjid, insya Allah kalau 1 juta masjid 50 saja jemaahnya yang kita layani, subhanallah, mungkin kita akan lebih di atas dari apa yang dihasilkan oleh orang yang bukan saudara kita. Karena satu-satunya aplikasi online yang dibangun oleh saudara kita itu adalah Pausi. Ya, dan terbukti akan mengawal kita dunia dan akhirat, mempersiapkan kita bahagia di dunia dan insya Allah sampai di tempat kita di akhirat. Karena di Pausi ada perubahan yang kita siapkan Pak. Jadi ada yang perlu lancar selanjutnya, ada yang masih perlu tuntunan, kita siapkan guru mengaji. Di mana saja dan kapan saja aplikasi ini menyiapkan fasilitasi untuk guru mengaji, termasuk guru bahasa Inggris, guru matematika dan guru aksara. Nah, fasilitas yang kedua yang saya kira tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya, kita menyiapkan tenaga dalam mereka mensukseskan acara adat Pak. Jadi kalau ada saudara kita yang mau pengantin, mau acara Natal, mau juga pakai jas tutup dan baju bodoh tapi personilnya kurang, aplikasi Pausi menyiapkan untuk kepentingan itu. Jadi insya Allah betul-betul Pausi adalah genggaman keberkahan. Terakhir ini Pausi PT Pelayanan Umum Indonesia dengan PT Pos Indonesia. Begini Pak, setelah kami audiens dengan BSI termasuk Pak Deputi menghubungkan kita dengan
rekening yang mengurus virtual itu, kita cerita bagaimana kira-kira menggampangkan ini driver. Karena driver ini kadang-kadang isi top up-nya yang 50.000 atau, tapi karena di kantor BSI hal yang seperti itu masih terbatas, termasuk yang kerjanya itu. Dan pos ini alhamdulillah menyatakan siap mendukung itu dalam konteks itu. Bahkan kita diberikan kesempatan di mana wilayah katakanlah misalnya di Parigi atau Tongkolopao yang masih susah aktivitas pos itu dilakukan, kita bisa membuka perwakilan pos, Pak. Nah, jadi mekanismenya itu antara pos dengan fungsi dalam kaitan dengan percepatan dan dengan BSI adalah kepentingan kita untuk pemberdayaan, termasuk rekening-rekening yang kita kelola, termasuk mitra kita, Pak. Jadi mitra, driver, kemudian semua yang terkait dengan fungsi wajib hukumnya untuk membuka rekening di BSI. Kenapa? Karena kita mau satu sistem keuangan baik rekening yang nomornya terkait dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia. Karena kita tidak mau salah-salah, jangan sampai masuk kepada lembaga yang konvensional ternyata kita bertentangan dengan syariah. Dan kita jaga betul. Jadi inilah keberkahan yang alhamdulillah kita dapat semua. Dan sebenarnya kemarin dengan pos ini lama kita diskusikan untuk membangun sinergitas. Tapi setelah yang kesimpulan bahwa ternyata semua bisa berjalan tanpa ada saling mencederai dalam hal operasional. Karena insya Allah nanti mudah-mudahan dengan kerjasama hari ini kedepannya itu malah bisa disinergikan antara kepentingan pos mungkin dengan BSI termasuk dengan pos dalam konteks bagaimana mengelola umat ini untuk berikan pelayanan yang sebaik-baiknya dari segi finansial. Saya kira itu yang paling penting. Terakhir sekali saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya semula acara ini mau diadakan di Tamuhemo, BHC Museum Human Ecology Koroloe yang kurang lebih dekat Fakultas Teknik sana. Tapi pertimbangan sudah mulai hujan-hujan, kemudian teman-teman juga merasa bahwa kejauhan itu kalau di Pencalonan dulu. Yang terakhir fasilitas kita sangat terbatas sana. Bahkan terlalu alami sifatnya sehingga fasilitasnya juga menggunakan fasilitas alam. Jadi kayaknya kurang saja kalau kita bagian korban seperti ini, dan alhamdulillah ini menjadi tempat yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan yang paling menggembirakan, Pak, tadi subuh oleh pemilik gedung ini WA saya, karena kita sudah ikat di sini kantor sebenarnya ini maksudnya sementara supaya gampang diketahui. Tapi subuh hari, Pak, sebelum salat subuh, yang punya rumah dari Bali itu WA ke saya, karena kalian itu gedung kita pakai berkantor fungsi, karena kita punya kantor di Jalan Madino, Pak, itu dengan lampu merah untuk parkir terlalu terbatas. Padahal nanti kita mau berurusan dengan driver yang mungkin jumlahnya sampai 1.000 orang yang keluar masuk dalam rangka pengurusan aktivitasnya sebagai driver, termasuk kita punya mitra itu penjual-penjual, kemudian ibu-ibu yang ada kerajinan tangan yang mau dipasarkan, dan semua produk-produk baik petani. Iya, hebatnya ini Fauzi, kita juga akan menjualkan barang-barang yang dihasilkan petani. Jadi seperti di Tongkolopao sering terjadi sayur tidak terbeli, bahkan tidak dipetik. Saya tanya, kenapa tidak dipetik sayurnya? Dia bilang, waduh, ini kita kalau petik rugi tenaga lagi, Pak. Karena kenapa rugi tenaga? Dia dipetik tidak ada pembelinya, jadi biarlah dia busuk di kebun supaya jadi pupuk katanya. Subhanallah, Fauzi akan membeli semua produk petani itu untuk kita salurkan kepada siapa saja, karena bisa saja di Tongkolo dan Malino sekitarnya itu
semprot sayur, tapi di mana tentukan itu sayur. Dan Fauzi siap menjembatani untuk kepentingan itu. Termasuk Pak, peristiwa terakhir ini, ubi jalal. Itu panen raya ubi jalal. Tidak ada pembelinya. Sampai harganya itu sangat anjlok. Petani menjerit, bagaimana ini? Berapa bulan kita pelihara, kayaknya tidak bisa dapat untung. Insya Allah Fauzi akan menjembatani hal tersebut. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini menjadi tambahan acara kita lagi. Di samping Maulid, MOU dan silaturahim, sekaligus kita resmikan kantor Fauzi yang baru dan peluncuran perdana Pak. Jadi kita Fauzi ini tahapannya sekarang ini itu percontohan di atas kabupaten kota. Jadi baru Makassar, Goa, Takalar, dan Maros. Jadi kantor pusat ini di Goa, karena di Goa Pemerakarsa adanya Fauzi. Nanti insya Allah bulan Januari sampai Maret kita sudah punya kepengurusan di seluruh Sulawesi. Ya sekarang ini lagi rekrutmen Pak, jadi termasuk kabupaten kota ada keluarga yang bisa kita tunjuk sebagai orang yang mengurusi di kabupaten kota di seluruh Indonesia itu. Silakan di store nama-namanya. Termasuk di provinsi Pak, provinsi di seluruh Indonesia kita mau bentuk kepengurusannya. Jadi kabupaten kota itu diurusi oleh 9 personil, untuk provinsi 12 personil. Karena kita di pusat ini 17 personil. Jadi insya Allah seluruh Indonesia kita akan lengkapi. Yang mendaftar ini sudah ada dari Sulawesi Barat, kemudian di Papua sudah ada yang bersedia jadi mengurusi Fauzi di Papua. Kalau kabupaten kota di Sulawesi Selatan, alhamdulillah sudah hampir separuh yang menyatakan kesiapannya. Tapi syaratnya untuk bisa dia kerjasama dengan Fauzi, kita harus training dia 3 hari. Nah, trainingnya itu termasuk teknis operasional, dan yang paling penting adalah adat istiadat yang dikembangkan oleh semua mitra kita itu, adat istiadat yang berbasis Islami dan dicontohkan dari di mana dia berada. Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan ini bagian dari kawasan Indonesia Timur punya istiadat yang tentu harus disosialisasikan ke seluruh Indonesia, karena semua adat istiadat yang berkembang di seluruh Indonesia ini sangat bagus untuk kepentingan kemajuan masyarakat, cuma harus dioptimalkan. Dan mudah-mudahan kawasan timur Indonesia ini melalui Fauzi bisa mengangkat kembali nilai-nilai histori, nilai-nilai adat istiadat untuk kita jadikan sebagai suatu pelayanan untuk kemanusiaan. Dan itulah sebabnya kami sangat bergembira hari ini Bapak Deputi sendiri hadir dari BSI, kemudian tokoh-tokoh kita. Pak Deputi ini tidak sendiri, dia membawa rombongannya yang cukup besar, termasuk Kepala BSI yang ada di Goa. Jadi tentu nanti dalam acara silaturahim ini bisa saja berlangsung hubungan dari hati ke hati untuk kepentingan kita masing-masing. Tapi kami sudah yakin bahwa insya Allah melalui MOU TNI Goa dengan BSI hari ini itu merupakan genderang kita bersama-sama membesikan semua rekening yang ada terkait dengan masjid di seluruh Indonesia melalui motor dari Goa. Insya Allah mudah-mudahan demikian adanya. Dan atas kehadiran Bapak dan Ibu semua kami doakan semoga keberkahan bersama kita, Bapak dan Ibu dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah dan halal, dan insya Allah bahagia dunia dan akhirat bersama keluarga dan sukses dalam semua kegiatan. Itu sekedar pengantar yang kami bisa sampaikan dari titik pos saya barangkali masih nyasar karena sudah ada. Wah, di depan Ibu, sini ada presiden di depan. Oh iya, saya kira masih nyasar. Mohon maaf.
Kalau begitu sekarang kita mau mulai acaranya ini biar waktu bisa teroptimalkan dengan baik. Ya, ya, akan Pak. Dan segenap pengurus Dewan Masjid dari seluruh Kabupaten Goa, saya ucapkan terima kasih, termasuk organisasi lembaga dan Tojeng Karya Tanata. Ini kita punya senior karyawan dari Maros sengaja datang ke acara ini untuk bersama-sama kita. Ada juga dari Pebida, Persatuan Bija Arung Karai, yang organisasi ini skopnya nasional. Kebetulan kita di sini ditunjuk sebagai pengurus pusat yang mengelola provinsi. Hampir semua provinsi sudah terbentuk pengurus ini. Jadi seluruh Karai, Andi, Oku yang ada tersebar di seluruh Indonesia ini kita himpun dalam satu